Ini ukurannya adalah maksimal semuanya 500 KB ya. Untuk foto ini PDF, kemudian untuk kode penamaan dokumen. Baiklah sobat-sobatnya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang di akun SSCASN-nya di sini dinyatakan lulus P3K Guru tahap 1. Atau mungkin teman-teman di sini ada keterangan pada rekapitulasi hasil per kabupaten ya. Teman-teman dinyatakan L atau lulus untuk yang tahap 1. Pada video ini kita akan berbagi informasi sebuah kabar gembira dari BKN kepada teman-teman yang telah lulus untuk seleksi yang tahap 1 ya. Kira-kira langkah berikutnya apa teman-teman? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ridwan, untuk Anda yang berstatus L, silahkan cek peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang juknis pengadaan P3K. Siapkan dokumen terkait baik hard copy maupun soft copy. Ikuti petunjuk BKD atau BKPP. Cek berkala web dan medsos mereka. Jangan kepoin Bapak ini ya. Pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang yang dimaksud di sini. Kira-kira berkas apa teman-teman yang akan disiapkan untuk pemberkasan nomor induk P3K mendapatkan SK P3K. Dan juga kita akan berbagi informasi terupdate, yaitu jika lulus tes tahap 1 itu apakah pemberkasan menunggu tahap 2 dan tahap 3 ataukah langsung teman-teman. Silahkan simak video ini selengkapnya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, berdasarkan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020, jika teman-teman sudah lulus seleksi maka berikutnya mempersiapkan untuk pemberkasan untuk mendapatkan nomor induk P3K dan juga SK P3K. Mari kita bersama-sama cek terkait tentang hal ini teman-teman, yaitu pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 P3K Guru. Nah di sini pertama-tama ini adalah pengumuman hasil prasanggah teman-teman. Jadi untuk yang saat ini masuk dalam akun SSCASN masing-masing dari teman-teman dan juga masuk dalam rekapitulasi per kabupaten yang dapat diunduh di SSCASN hasil P3K Guru, ini adalah pengumuman hasil prasanggah teman-teman. Berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021, panitia penyelenggara ini mengumumkan ya hasil kompetensi wawancara dan juga kompetensi lainnya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian saat ini kita masuki masa sanggah teman-teman. Nah ini jika teman-teman yang tidak puas ya terhadap hasilnya, maka teman-teman ini bisa menyanggah. Dan nanti setelah itu adalah jadwalnya untuk jawab sanggah teman-teman. Selanjutnya dari sanggah yang dilakukan teman-teman ini nanti akan diolah nilai pasca sanggah. Kemudian di sini nanti pengumuman hasil akhir seleksi kompetensi 1, artinya setelah diolah dengan nilai sanggah. Selanjutnya teman-teman yang lulus pasca sanggah, nah ini kabar gembira, tidak perlu menunggu untuk yang tahap 2 dan juga tahap 3. Teman-teman ini nanti akan diminta untuk segera melakukan pengusulan penetapan nomor induk P3K. Nah kemudian teman-teman akan mendapatkan yaitu penetapan nomor induk P3K sebagai bahan referensi teman-teman. Namun nanti informasinya teman-teman bisa pantau di link BKPP masing-masing ya, untuk instansinya masing-masing. Untuk dokumen kelengkapan pemberkasan nomor induk P3K, ini yang pertama teman-teman, ini adalah soft copy pas foto terbaru dengan latar belakang merah, ukuran maksimal 500 KB dalam format JPG dengan ketentuan jika laki-laki ini memakai kemeja putih lengan panjang berdasi panjang warna hitam. Kemudian untuk wanita, kemeja putih lengan panjang berdasi panjang warna hitam. Khusus wanita berjilbab mengenakan jilbab warna hitam. Dan yang kedua, file scan asli ijazah pendidikan yang digunakan untuk melamar P3K. Ukurannya maksimal 500 KB ya, dalam format PDF. Kemudian file scan transkrip nilai yang digunakan untuk melamar P3K, ukuran maksimalnya adalah 500 KB dan formatnya ini adalah PDF. Berikutnya untuk yang bagian keempat teman-teman. Nah, di sini untuk bagian keempat ini adalah file scan asli daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani dan bermaterai 6000.
format DRH sebagaimana nanti dilampirkan dalam keputusan atau edaran dari BKPP masing-masing ya. Jadi setidaknya teman-teman ini sudah mengetahui sejak dini. Ini dalam format PDF. Kemudian yang kelima, file scan asli surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani dan bermaterai 6000. Surat pernyataan nanti juga akan ada pada lampirannya. Dan yang bagian keenam, file scan asli surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang dikeluarkan oleh Polres tempat yang masih berlaku untuk keperluan persyaratan pemberkasan nomor induk P3K. Berikutnya di sini adalah untuk yang poin ke-7, file scan asli surat keterangan sehat jasmani atau surat keterangan sehat ya, jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah untuk keperluannya pemberkasan nomor induk P3K. Ukuran maksimal adalah 500 KB. Nah, biasanya ini adalah dari rumah sakit umum daerah ya atau RSUD. Dan yang bagian ke-8, file scan asli surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika atau prekustor zat aktif lainnya yang ditandangani dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan ya. Nah, ini bisa di RSUD atau bisa juga dari BNN kabupaten. Jadi kalau misalkan kita lihat pada rekapitulasinya, ini adalah seperti ini teman-teman, yaitu untuk berkas yang nanti kita kumpulkan. Ini dari poin 1 sampai ke 8. Ini ukurannya adalah maksimal semuanya 500 KB ya. Untuk foto ini PDF. Kemudian untuk kode penamaan dokumen ini foto 3K, kemudian underscore nama peserta. Nah, nama kita teman-teman. Kemudian di sini untuk contoh penamaannya ya. Nah, ini adalah nomor peserta teman-teman. Jadi nomor peserta kita. Kemudian ijazah asli ya, ijazah asli. Ini kita scan, ukuran maksimal 500 KB PDF. Nah, di sini IJZ. Nah, ini pen ya, ijazah pendidikan maksudnya. Kemudian ditambah dengan nomor peserta. Kemudian transkrip nilai asli, kemudian surat asli daftar riwayat hidup, ada tanda tangan dan materainya. Kemudian surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan materai 6000. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku teman-teman. Jadi ini mencarinya nanti kalau misalkan sudah ada perintah saja, jangan cari saat ini ya, karena untuk masa berlaku ini ada teman-teman. Jadi untuk SKCK dan juga surat dokter serta di sini surat bebas nafsa ini ada masa berlakunya. Jadi kita nanti cari ketika sudah ada edaran resmi untuk melakukan pemberkasan dari instansi masing-masing atau BKPP masing-masing.